Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikudumikum bil Madrasah As-Sanawiyah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Insan Cendekia di Tanah Laut Kalimantan Al-Janubiyah. Visi Man Insan Cendekia Tanah Laut, terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam keimanan dan ketakwaan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu berkomunikasi dalam bahasa internasional, serta mampu mengaktualisasikannya dalam masyarakat. Misi Man Insan Cendekia Tanah Laut: menyiapkan calon pemimpin masa depan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai daya juang tinggi, kreatif, inovatif, proaktif, dan mempunyai landasan iman dan takwa yang kuat. Menumbuh kembangkan minat, bakat, dan potensi peserta didik untuk meraih prestasi pada tingkat nasional sampai internasional. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia kependidikan. Menjadikan Man Insan Cendekia sebagai lembaga pendidikan yang bertata kelola baik dan mandiri. Menjadikan Man Insan Cendekia sebagai model dalam pengembangan pembelajaran IPTEK dan IMTAK bagi lembaga pendidikan lainnya. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Tanah Laut, South Kalimantan was officially operated in August 23, 2016. Man Insan Cendekia Tanah Laut is the fourth generation of the dissemination result of Insan Cendekia, along with the other 7 Man Insan Cendekia, which are Man Insan Cendekia Bengkulu Tengah, Padang Pariaman, Batam, Sambas, Palu, Kendari, and Sorong. Man Insan Cendekia Tanah Laut pada saat itu diresmikan oleh Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Syaifuddin di ajang Komite Sains Madrasah di Pontianak, Kalimantan Barat. Man Insan Cendekia Tanah Laut terletak di Desa Ambungan, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Man Insan Cendekia Tanah Laut berada di luas lahan sekitar 10 hektar yang merupakan tanah hibah dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Man Insan Cendekia Tanah Laut Kalimantan Selatan adalah satu di antara 23 Man Insan Cendekia di Indonesia. Di Kalimantan Selatan hanya ada satu Insan Cendekia, yaitu Insan Cendekia Tanah Laut. Sebagai madrasah bertipologi akademik, di sini siswa dibimbing untuk menguasai sains dan teknologi yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan, serta menguasai berbagai keterampilan lainnya. Setiap anak mempunyai bakat dan talenta yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kami selalu mendorong dan mendampingi anak-anak untuk dapat meraih prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Mengapa? Karena kami yakin anak-anak kita dapat mewujudkan cita-citanya dengan bakat dan talenta tersebut. Demi memaksimalkan pembelajaran siswa di Man Insan Cendekia Tanah Laut selalu berupaya untuk meningkatkan standar kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Semua guru di Man Insan Cendekia Tanah Laut telah qualified atau sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dengan mata pelajaran yang diampunya. Bahkan
Dari 29 guru yang ada di Man Insan Cendekia Tanah Laut, sebagian besar telah berkualifikasi pendidikan magister atau S2. Man Insan Cendekia Tanah Laut juga memiliki tenaga kependidikan dengan status kontrak berjumlah 8 orang dan 1 orang yang berstatus sebagai PNS yang menangani semua administrasi keuangan, surat menyurat, kepegawaian, kesiswaan, sarana prasarana, kehumasan, dan perpustakaan. Selain itu, Man Insan Cendekia Tanah Laut juga memiliki 8 orang tenaga keamanan yang terlatih yang bertugas untuk memaksimalkan terjaganya keamanan di lingkungan madrasah. 7 orang juru masak yang bertugas untuk memasak dan menjaga kualitas gizi siswa dan GTK madrasah. Juga memiliki 5 orang tenaga kebersihan dan 2 orang tenaga kesehatan ahli. Kurikulum Man IC Tanah Laut disusun dengan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan atau SNP dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum Man IC Tanah Laut mengacu kepada yang pertama yaitu peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia. Yang kedua, peningkatan toleransi, kerukunan umat beragama. Yang ketiga, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Yang keempat, peningkatan potensi kecerdasan dan minat. Yang kelima, yaitu kebutuhan kompetensi masa depan dan dinamika perkembangan global. Meskipun baru beroperasi selama 5 tahun, siswa dan guru Man Insan Cendekia Tanah Laut selalu membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang terpilih dengan segudang prestasi yang mereka raih. Mulai dari lomba di tingkat kabupaten hingga internasional. Contohnya seperti meraih medali emas Mayres tahun 2019 di bidang sosial dan humaniora, peraih penghargaan khusus OPSI tahun 2019 bidang sosial humaniora, peraih medali perak dan perunggu Olimpiade Bahasa Arab atau OBA tahun 2019 tingkat nasional. Pada tahun ini, siswa Man Insan Cendekia Tanah Laut berhasil memasuki berbagai ajang lomba di tingkat nasional. Di antaranya yaitu KSN 2020 bidang ekonomi, Mayres 2020 tingkat nasional bidang sosial dan humaniora dan bidang keagamaan, Olimpiade APBN tingkat nasional, kemudian KOPSI 2020 tingkat nasional, LDBI 2020 tingkat nasional, dan masih banyak prestasi-prestasi yang telah mereka capai lainnya. Man Insan Cendekia Tanah Laut memiliki kegiatan ekstrakurikuler mengembangkan minat dan bakat di bidang akademik yang meliputi kegiatan pramuka, paskibra, konseling remaja, seni tari, panahan, basket, voli, tenis meja, jurnalistik, robotik, pencaksilat, dan masih banyak lagi. Siswa dan siswi Man Insan Cendekia Tanah Laut telah meraih penghargaan di berbagai bidang non-akademik, baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Sampai saat ini, siswa Man Insan Cendekia Tanah Laut mengukir prestasi dan meraih juara di berbagai ajang dan event. Medali emas dan perunggu Cube Association Competition 2018, Mading 3 Dimensi Nasional 2019, juara e-sport nasional 30 besar Rock Competition 2018 Kementerian Agama Republik Indonesia, finalis Forum Pemuda Internasional di Singapura 2019, juara terfavorit Duta Generasi Berencana atau Genre Provinsi 2020, finalis Global Leadership Camp di Yogyakarta 2020, finalis Duta Damai Regional Kalimantan Selatan 2020, perak Popda Basket tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2020, serta juara 3 bercerita bahasa Arab se-Asia Tenggara Parlemen Remaja 2019, juara Akademi Madrasah Digital 2020, dan Madrasah Robotic Competition 2021. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Tanah Laut merupakan madrasah berasrama, di mana peserta didik yang dinyatakan lulus melalui seleksi nasional akan hidup dan tinggal berasrama. Selama berasrama, peserta didik akan dibimbing dan dibina oleh para ustadz dan ustadzah
yang memiliki kualifikasi pendidikan yang tepat dan memiliki pengetahuan agama yang luas. Dalam berasrama, peserta didik akan memperoleh 4 jenis pembinaan, yaitu diantaranya pembinaan karakter. 1. Melalui pola 5S yang diterapkan di madrasah, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Diharapkan peserta didik memiliki karakter Islami dan menjunjung tinggi akhlakul karimah. Yang kedua, gotong royong. Melalui program ini, peserta didik diharapkan menjadi pribadi yang ringan tangan dan memiliki sifat kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat. Adapun pembinaan berikutnya yaitu pembinaan keagamaan melalui program-program yang dilakukan oleh keasramaan, program mingguan dan program harian. 1. Salat berjamaah lima waktu. Yang kedua, salat rawatib seperti salat tahajud, salat duha, salat hajat, salat witir, salat gerhana, dan salat sunnah. Yang ketiga, kegiatan tahfidz Quran dan tahfidz hadis. Yang keempat, puasa Senin Kamis dan puasa sunnah lainnya. Yang kelima, pembacaan surah pilihan seperti pembacaan surah Al-Waqiah setiap pagi dan pembacaan surah Al-Kahfi pada setiap malam Jumat. Yang keenam yaitu kajian kitab kuning, meliputi kajian tafsir Jalalain, kemudian Aqidatul Awam, Ta'limul Muta'alim, dan kajian Sahih Muslim. Dan yang terakhir, pembacaan syair maulid dan burdah yang dilaksanakan pada setiap minggu. Pembinaan berikutnya yaitu pengembangan bahasa melalui program pembimbingan bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan juga pembinaan muhadarah yang memuat pidato 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Adapun program tambahan di keasramaan meliputi program karantina tahfiz yang dilaksanakan setiap tahunnya pada bulan Ramadan. Yang kedua, penyelenggaraan kegiatan keagamaan meliputi Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan lomba pekan Muharram. Yang ketiga, pembagian rapor perkembangan individu siswa di bidang keasramaan setiap bulannya. Dan yang terakhir, program wisuda tahfidzul Quran yang dilaksanakan setiap kelulusan peserta didik. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Tanah Laut telah memiliki beberapa sarana dan prasarana, diantaranya yang pertama, gedung pendidikan siswa yang didesain senyaman mungkin dengan sarana prasarana yang lengkap untuk menunjang kelancaran dan kebutuhan dalam proses belajar mengajar setiap ruang kelas dan ruang guru. Yang kedua, gedung administrasi dengan ruang tata usaha yang ditata dengan baik untuk kegiatan tenaga kependidikan agar dapat meningkatkan kinerja yang optimal. Yang ketiga, gedung laboratorium sains dan teknologi dengan peralatan yang memadai sebagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar khususnya di bidang sains dan teknologi. Sekaligus, ruang perpustakaan dengan buku yang cukup dengan suasana yang nyaman untuk meningkatkan kegiatan literasi bagi siswa. Yang keempat, gedung untuk kegiatan memasak makanan dan ruang makan putra dan putri yang cukup luas dan nyaman. Yang kelima, ruang unit kesehatan sekolah dengan fasilitas yang cukup dengan tenaga kesehatan yang selalu standby selama 24 jam. Yang keenam, gedung asrama putra dan putri yang didesain untuk aktivitas pribadi sehingga siswa dapat beristirahat dengan baik. Yang ketujuh, masjid yang bersih dan luas yang siap dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah dan lain-lain. Yang kedelapan, gedung pusat pelayanan terpadu Ainun Habibie yang digunakan untuk pertemuan akbar bagi seluruh warga madrasah. Yang kesembilan, gedung pusat pelayanan kegiatan siswa yang diperuntukkan bagi siswa dalam memfasilitasi kegiatan berorganisasi. Yang kesepuluh, perumahan guru dengan lingkungan yang nyaman. Dan ke-11, gazebo dan pos keamanan dengan tenaga keamanan yang selalu siap sedia selama 24 jam untuk mengamankan lingkungan madrasah. Dan untuk menjaga kerapian dan kebersihan semua gedung dan lingkungan madrasah, didukung oleh para tenaga teknis kebersihan dengan kinerja yang baik secara terjadwal. Di era industri 4.0 ini, peran humas di lembaga pendidikan menjadi titik sentral untuk menjembatani komunikasi masyarakat, orang tua, siswa, serta pihak madrasah sebagai sebuah kesatuan yang bertujuan sama
membangun bangsa dalam komunikasi yang hidup dan positif. Salah satu yang dilakukan Humas adalah publikasi. Di Man Insan Cendekia Tanah Laut, setiap hari kegiatan dan berita terbaru tentang Man Insan Cendekia Tanah Laut dipublikasikan ke masyarakat luas lewat media sosial, Facebook, Instagram. Selain itu juga kita memiliki channel YouTube. Program Humas di Man Insan Cendekia Tanah Laut secara garis besar diantaranya program kemasyarakatan, yaitu homestay, di mana siswa tinggal dan belajar di rumah penduduk, belajar berbaur di lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian juga ada lomba memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian kita juga ada program pengembangan diri ataupun juga seminar, diantaranya kegiatan studi kolaborasi. Siswa Man Insan Cendekia Tanah Laut berkunjung dan menimba ilmu ke Man Insan Cendekia yang lain seperti ke Man Insan Cendekia Serpong dan sebagainya. Kemudian juga ada pelatihan jurnalistik. Siswa Man Insan Cendekia belajar untuk terampil menulis berita dan informasi yang benar. Kemudian juga ada kegiatan seminar, persiapan masuk untuk perguruan tinggi. Selain itu juga ada program publikasi, seperti yang kita sampaikan di awal tadi lewat media sosial. Tiap sekolah pasti memberikan tidak hanya kesan yang baik, tapi juga sebaliknya. Namun, bersekolah di Man Insan Tanah Laut telah memberikan saya kenangan dan kesan yang bahkan tidak pernah dapat saya bayangkan seandainya saya dapat bersekolah di sini. Di Man Insan Tanah Laut, saya diajarkan untuk tidak menjadi siswa yang sekadar bersekolah dan pulang, namun agar saya menjadi siswa yang aktif, tanpa melupakan aspek religius dan aspek-aspek penting bagi seorang siswa lainnya. Banyak sekali hal-hal yang saya ingat selama belajar di Man Insan Cendekia Tanah Laut, mulai dari kegiatan keagamaan seperti maulid habsyi, taklim, dan tahfizul Quran. Di Man Insan Cendekia Tanah Laut, saya juga diajarkan saling menghormati satu sama lain dan menjunjung tinggi solidaritas sehingga tidak ada perbedaan antar generasi di Man Insan Cendekia Tanah Laut. Jadi hal-hal berharga yang telah saya dapatkan selama saya bersekolah di Man ICT adalah yang pertama dalam pemberian materi-materi agama saat kita berada di asrama maupun di sekolah. Hal itu yang mampu membuat fondasi agama kita semakin kuat dan siap menghadapi dunia luar. Yang kedua adalah masalah kedisiplinan, dan itu sangat berharga apalagi saat kita berkuliah, dan itu sangat benar-benar dibutuhkan.